Untukmu yang berjubah api, cahaya menyala dalam gelap hati, namun kisahmu itu takkan mengelabui. Kritik ini hadir membukakan mata yang tuli. Engkau terbakar dalam ambisi yang membara, terperangkap dalam nafsu yang menghancurkan diri. Namun apakah kau sadar akan bahayanya? Kritik ini berkobar mengingatkan akan kesesatanmu. Api yang berkobar itu menggoda dan memabukkan, seperti ilusi palsu yang merusak pikiran. Kritik ini menyala api kebenaran, melawan dusta-dusta dengan keberanian. Pertimbangkanlah bagaimana engkau berjalan. Apakah kehangatan api itu berarti kesuksesan sejati? Apakah atau itu hanya tipu daya belaka? Kritik ini membawa kebijaksanaan untuk dipertimbangkan. Ingatlah, api akan membakar apa yang ada di dekatnya. Jangan biarkan dirimu hancur dalam keputusasaan dan kepalsuan. Kritik ini hadir memilih pilihan untuk memadamkan api atau tetap terbakar dalam penyesalan. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membacakan puisinya W.S. Rendra. Judulnya Gerilya. Buah karya W.S. Rendra. Tubuh biru, tatapan mata biru. Lelaki berguling di jalan, angin tergantung, terkecap pahitnya tembakau. Bedungan keluh dan bencana. Tubuh biru, tatapan mata biru. Lelaki berguling di jalan dengan 7 lubang pelor, diketuk gerbang langit dengan menyala mentari, melepas kesumatnya. Gadis berjalan di subuh merah, dengan sayur mayur di punggung, melihatnya pertama. Ia beri jeritan manis dan duka daun wortel. Tubuh biru, tatapan mata biru.
Lelaki berguling di jalan. Orang-orang kampung mengenalnya. Anak janda berambut ombak. Ditimba air bergantang-gantang disiram atas tubuhnya. Tubuh biru. Tatapan mata biru. Lelaki berguling di jalan. Lewat gardu Belanda dengan berani. Berlindung warna malam. Sendiri masuk kota. Ingin ikut ngubur ibunya. Ada depan. Terima kasih. Mohon maaf. Mohon beri tepuk tangan yang hadirin untuk mengaktifkan mode getar atau salin pada gawai hadirin semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kami ucapkan yang terhormat kepada Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia, Dr. Insinyur Giwo Rubianto Wiyogo MPD. Yang kami hormati Ketua Pelaksana Peringatan Hari Kebaya Nasional 2024, yang juga sebagai salah satu Ketua Kongres Wanita Indonesia, Profesor Dr. Masyita Husnan MAG. Yang kami hormati juga beserta dengan segenap hadir dari Kongres Wanita Indonesia. Yang kami hormati Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta yang nanti akan gabung bersama, dan juga yang telah hadir Wakil Rektor Utama Dr. Septa Chandra SHMH. Yang kami hormati juga seluruh sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kami ucapkan selamat siang dan selamat datang. Pada acara ini, mari bersama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudari Julia Fitri Atmaja, mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin.
الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, berikutlah mari kita simak bersama sambutan Ketua Pelaksana Peringatan Hari Kebaya Nasional 2024 kepada yang kami hormati Profesor Dr. Masyito Buslan MAG. Kami silakan ke depan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan. Saya sebetulnya bingung mau saya sebutkan yang mana dulu nih di antara dua. Yang satu ketua saya di Kongres Wanita Indonesia. Yang satu lagi pimpinan saya di UMJ. Nah, sama-sama atasan saya, tapi saya akan sebut duluan yang senior. Nah, yang lebih senior adalah Ibu Dr. Giwo Rubianto, MP, yang sama-sama kita banggakan. Beliau adalah figur perempuan Indonesia. Nanti beliau tentu akan bercerita banyak bagaimana perempuan Indonesia, karena beliau adalah sebagai Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia yang membawai tidak kurang dari 100 juta perempuan Indonesia. Baik, saya tidak akan berpanjang kalam. Nanti beliau bercerita sendiri saja. Kemudian yang kedua, Bapak Rektor kita. Bapak Rektor kita yang ganteng. Saya nyebutkan ganteng tidak apa-apa karena beliau masih muda. Kalau beliau seusia dengan saya nggak mau bilang begitu. Jadi beliau masih muda, jauh dengan saya, tapi sekarang menjadi atasan saya. Tidak apa-apa karena memang kepemimpinan estafet, alhamdulillah di bawah kepemimpinan beliau juga, maka UMJ terus berkembang. Kita doakan para mahasiswa sekalian, UMJ terus melaju. Di sampingnya ada wakil rektor, ini juga masih anak muda, yaitu Dr. Septa. Saya kira para mahasiswa tidak asing lagi, ya, wakil rektor 4. Ketika saya rektor itu beliau masih mahasiswa. Nah, jadi sekarang udah jadi pimpinan. Nah, kemudian yang mengikuti Ibu Dr. Giwo Rubianto ada Ibu Eri Heriana Huta Barat. Ini beliau dari Medan, Horas, pendamping setia Ibu Giwo. Kemana saja pokoknya beliau selalu ada, karena memang ketua umum itu harus selalu didampingi. Nah, itu protapnya. Kemudian ada Ibu Atik Sarjana. Di Kongres Wanita Indonesia itu memang kita beragam, dari berbagai agama, suku, aliran, dan seterusnya. Kami bersatu, kita berjuang. Saya dari Asia juga bersama-sama dengan wanita Buddha umpamanya. Kita bersama-sama untuk memajukan perempuan Indonesia. Nah, di samping Ibu Giwo itu Ibu Tusiana, ini sebagai advokat, juga bukannya nyasar, tetapi ya memang ikut meluangkan waktu bersama-sama dengan rombongan ibu-ibu yang ingin mensosialisasikan Hari Kebaya Nasional. Nah, para mahasiswa sekalian yang saya banggakan, terima kasih kalian sudah mau menunggu di sini. Saya tahu hari ini sudah libur, tapi kalian dengan sabar untuk menunggu tamu kita. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan banyak pengalaman nanti yang akan ditimba. Meskipun Ibu Giwo ini yang hadir itu tidak seberapa. Ya, kalau kita kerahkan mahasiswa UMJ semua tentu tidak cukup di auditorium ini, karena ini auditorium fakultas, auditorium universitas ada di agak ke dalam. Jadi fakultas masing-masing punya auditorium, alhamdulillah. Saya kira demikian saja pengantar dari saya selaku Ketua Hari Kebaya Nasional 1. Jadi
Hari Kebaya Nasional pertama ini tahun 2024, 24 Juli 2024. Mengapa pertama? Karena Kepres turunnya tahun 2023. Jadi ini baru tahun yang pertama. Kongres Wanita Indonesia bertekad untuk mengadakan peringatan Hari Kebaya Nasional yang pertama di Istora Senayan, Jakarta. Insya Allah akan menghadirkan 7.000 perempuan Indonesia dengan berkebaya. Saya kira itu sekedar memperkenalkan, mudah-mudahan nanti para mahasiswa sekalian semakin kenal, semakin sayang. Katanya tak kenal maka tak sayang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rektor yang telah memberikan kesempatan kepada kami tim Kebaya Nasional untuk hadir Gus to Kampus. Kebaya Gus to Kampus. Hanya 3 yang dipilih, yaitu Universitas Syahid, UMJ, dan salah satu universitas internasional di Jakarta. Demikian sekedar informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, selanjutnya mari kita simak sambutan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta kepada Profesor Dr. Mamun Morotanasi. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, maaf. Mohon maaf suaranya agak lelah. Yang saya hormati Ketua Umum Kewani Ibu Dr. Insinyur Kiwa Rubianto Wiyogo. Kalau yang seusia saya pasti kenal nama Wiyogo. Kalau adik-adik mungkin sudah tidak kenal Pak Wiyogo Atmodarminto, mantan Gubernur DKI. Ibu Prof. Masito, ini orang tua saya, Bu Eri, dan juga tamu yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Adik-adik mahasiswa, ketika Ibu Masito mengirim surat ke saya terkait dengan acara ini, saya langsung menjawab, monggo Bun, kehormatan bagi kami. Saya biasa manggilnya Bun, Bunda, karena memang anak beliau yang pertama itu ya seusia dengan saya. Jadi, dan aktifnya sama, dulu sama-sama di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Kenapa kemudian saya tidak menawar, ditunda dulu lah, gitu kan? Tapi saya langsung ngomong iya. Karena Kewani itu, ini terutama adik-adik ya, mungkin yang tidak terlalu paham. Kewani itu ada irisan dengan Muhammadiyah. Ya, karena salah satu pendiri Kewani itu adalah Aisyah. Ya, itu yang harus adik-adik tahu. Jadi nanti adik-adik itu harus menjadi generasi penerusnya Bu Masito. Nah ini yang dosen-dosen di kita ya, itu nanti harus siap, ya Pak Isma dan lain sebagainya, ini harus siap-siap nanti. Bu Kiwo nanti siapapun yang terpilih di Kongres Kewani Desember mendatang, monggo silahkan. Kalau ada SDM dari kita yang mau dilibatkan sebagai pengurus di Kewani, itu monggo. Kami terbuka, mau yang profesor ada, yang doktor ada. Yang pasti doktor kita itu sudah lebih dari 230-an. Dari 598 dosen. Itu sudah hampir 50% itu adalah doktor. Dari Januari sampai Juni kita melahirkan 9 doktor. Yang Juli belum dihitung, padahal di Juli juga ada lumayan, termasuk tadi saya menguji salah satu dosen kita dan perempuan lagi, Mbak Diana dari FEB, selesai di UNJ.
Bapak Ibu yang terutama ibu-ibu yang saya hormati, kami memang di Muhammadiyah tadi sudah dihantarkan oleh Profesor Masito bahwa di Muhammadiyah memang sudah sejak lahirnya itu berpikir bukan sekedar berpikir dan bertindak inklusif, terbuka dan toleran. Tadi Ibu Giwo sempat berbisik kalau di sini ada mahasiswa non Islamnya, ada. Cuma tentu persentasenya kecil dibanding dengan misalnya persentase yang ada di Papua, URI dan yang lainnya. Kami di Papua itu punya 4 perguruan tinggi. Yang pertama Universitas Muhammadiyah Sorong, kemudian ada Universitas Pendidikan Muhammadiyah. Kalau Universitas Muhammadiyah Sorong itu ada di kota Sorong, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong itu ada di Kabupaten Sorong. Dua-duanya saya pernah ke sana. Dulu Uni Muda yang kemudian disingkat Uni Muda itu dulu namanya STKIP, Sekolah Tinggi yang Positif. Kegiatan seperti ini hadir di UMJ dan saya kira perlu dipertimbangkan Prof. Masito dan juga Ibu Giwo. Mungkin tahun-tahun berikutnya bisa juga diadakan di kampus-kampus Muhammadiyah yang lainnya. Karena itu ada tanggung jawab moral tadi. Aisyah itu menjadi salah satu pendiri dari Koani supaya tahu orang Muhammadiyah. Karena yang selama ini tahu kan yang sudah kira-kira usia 50 tahunan ke atas lah. Saya tidak ngomong tua, tapi yang sudah 50 tahunan ke atas gitu kan. Itu yang paham. Kecuali kalau yang generasi penerus kemudian membaca banyak literatur terkait dengan Koani tentu akan tahu. Sekali lagi terima kasih Bu Giwo yang berkenan hadir di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dan nanti mohon maaf karena saya masih ada acara, jadi habis saya sambut ini saya langsung izin pamit. Nanti ditungguin oleh Bapak Wakil Rektor 4. Terima kasih. Bila fisabilil haq, astagfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Profesor Dr. Makmun Nurul Tanasi. Oh gitu, ya saya Hadirin yang kami hormati, kita sejenak foto bersama. Terlalu terang ya, iya.
untuk SMP Lab School Fakultas Ilmu Pendidikan. Sekali lagi ya Bu, izin. Baik, sukseskan Hari Kebaya Nasional yang pertama 2024. Betul ya Ibu? 24 Juli. 3, 2, 1. 2024. Baik Ibu. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Selamat pagi, selamat siang. Masih semangat pagi? Masih. Sampai siang hari? Masih. Alhamdulillah. Yang saya banggakan, yang saya hormati, dan sebagai soulmate saya, Profesor Dr. Masitoh Cusnan MAG, yang beliau adalah sebagai guru besar dari UMJ dan juga sebagai salah satu ketua Kongres Wanita Indonesia, yang tentunya kalau di dalam kampus itu sangat profesional sebagai profesor, tetapi kalau di luar kampus, di dalam organisasi Kongres Wanita Indonesia itu sangat gercep, sangat luar biasa. Bukan seperti profesor yang semuanya sudah tertata, baik waktu, baik aturan, dan lain-lain. Seperti contohnya tadi pagi, jam 8 saya menghubungi Prof. Karena saya ditelepon sama istana bahwa Kowani diterima oleh Ibu Negara. Jam 9 pagi harus sudah berada di Istana Negara, karena memang Ibu Negara ada acara olahraga, lomba olahraga. Jadi Perwosi setelah acara jam 7:30 selesai, Ibu Negara juga nggak menyelesaikan acaranya karena mau terima kami. Terus saya telepon ke Prof. Profesor harus datang karena sebagai ketua panitia Hari Kebaya Nasional. Nanti siapa yang akan menjelaskan? Waduh Ibu, saya masih berada di Cirende. Tahu rumahnya Profesor Masitoh di mana? Di dekat kampus kan? Bayangkan coba, ke Istana Negara berapa jam? Ternyata jam 9 beliau sudah berada di Istana Negara. Coba bayangkan. Kalau profesor lain mungkin bukan dari UMJ yang nggak bisa bergerak secepat itu. Lalu profesor pertama bilangnya apa? Aduh, supir saya mana? Saya harus menghubungi supir. Mobil saya juga harus saya cari dulu. Udah Prof, pakai naik Grab aja, saya bilang begitu. Ternyata jam 9 sebelum Ibu Iriana memasuki ruangan, Profesor sudah berada di samping saya, baru Ibu Iriana datang. Nah itu kan luar biasa. Jadi profesor dari UMJ itu memang luar biasa. Yang saya hormati Bapak Dr. Septa sebagai Wakil Rektor atau Pembantu Rektor sekarang namanya, Wakil Rektor, yang pada saat ini tentunya kegiatannya sangat luar biasa. Tetapi karena Kowani hadir, jadi beliau wajib menunggui kami semua ya Prof ya. Dan seluruh dekan, pimpinan dari Sivitas Akademika dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, saya ucapkan salam kenal dan terima kasih atas penerimaannya Kongres Wanita Indonesia berada di ruangan. Rasanya nyes gitu. Lebih-lebih tadi dari pemakaman di Kemiri, di Rawamangun, rasanya kok nyaman banget ya. Gimana kalau kuliah lagi di sini saya?
Jadi memang suatu yang luar biasa, dan juga teman-teman adik-adik dari mahasiswa UMJ, mungkin ada yang S1, ada yang S2, mungkin S3 ya. Dulu juga saya pernah datang ke sini ya Prof ya, untuk bertemu dengan Prof di sini ya. Baik, dan teman-teman dari Dewan Pimpinan Kowani, hadir Ibu Eri dari Wanita Kristen Indonesia, kemudian Ibu Ati Sarjana dari Wanita Hindu Dharma Indonesia, dan Ibu Cusiana, Dr. Cusiana sebagai Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Masalah Keluarga Kongres Wanita Indonesia. Begini dong Bu. Nah, jadi ini ada hotline-nya, hotline dari Lembaga Bantuan Masalah Hukum dan Keluarga. Semoga tidak ada permasalahan ya para mahasiswa di sini. Tapi kalau misalnya ada yang mau bertanya, silahkan, tidak dipungut biaya. Silahkan datang ke kantor Kowani, Jalan Imam Bonjol nomor 58, Menteng, Jakarta. Baik. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, bukan memperkenalkan nama saya, karena tadi sudah disampaikan oleh Prof. Rektor ya, dan Prof. Masito juga. Saya hanya memperkenalkan bahwa apa yang saya kenakan ini, kebaya apa yang saya kenakan. Yang saya kenakan adalah kebaya labu. Kebaya labu. Kebaya labu itu panjangnya panjangnya blus ya, atau panjangnya kebaya di bawah lutut, panjangnya, dan bentuknya tidak melekat dengan badan, maksudnya tidak membentuk badan, tetapi bawahnya lebar ya, kemudian atasnya sebenarnya tangannya panjang, kemudian depannya yang namanya kebaya itu adalah ada bukaan di depan. Nah, namanya kebaya labu. Kebaya labu itu biasa dikenakan oleh dari Sumatera atau dari Riau, yang namanya kebaya labu, yang kita akan perjuangkan untuk diakui oleh dunia. Nah, kebaya labu itu hanya satu-satunya dari Indonesia. Kalau kebaya Kartini, kebaya Encim, kebaya Kerancang, kebaya Noni, kebaya Nona, kemudian kebaya Janggan, itu ada dari beberapa negara, yaitu Thailand, Brunei, Malaysia, dan Singapura, yang mengusulkan kebaya untuk diakui oleh dunia sebagai warisan tak benda. Begitu. Teman para mahasiswa tentunya harus mengetahui, begitu ya. Nah, kenapa ada Hari Kebaya Nasional? Ini nanti saya ceritakan ini, nanti saya membuat kuis. Ada 3 pertanyaan yang bisa menjawab, dapat juga seperti Bapak Rektor. Sebenarnya saya mau membawa semuanya, kurang lebih ada 100 lebih untuk para mahasiswa, tetapi karena kita hanya dikasihnya beberapa aja, jadi akhirnya ada kebijakan tadi bisik-bisik sama Prof. Gimana ya, kan nggak mungkin semua satu, maksudnya Bapak Rektor dikasih kemudian semua mahasiswa dikasih, kita nggak punya jumlahnya. Nah, jadi nanti saya buat 3 pertanyaan. Ya, ada 3 pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab dapat rice cooker dari Sanken yang granite pot. Jadi yang ini model baru nih. Ambilnya di Istora Senayan pada tanggal, kok tawa? Ngambilnya di Istora Senayan pada tanggal 23 Juli. Hah? Apa? Udah apa? Udah pulang kampung, ya sudah, nanti tanggal 24 Juli. Kalau
kalau sudah pulang kampung setelah tanggal 24 Juli tinggal ambil di Kongres Wanita Indonesia di kantor Kowani ya, Jalan Imam Bonjol nomor 58. Soalnya kalau udah dapet kan kita janji mau ngasih, itu utang harus dibayar. Nanti mintanya sama Bu Ati Sarjana, silahkan berdiri Bu Ati, kasih nomor teleponnya. Siapa tahu bisa tanggal 23 Juli hadir di Istora Senayan bersama dengan 7.000 perempuan. Dan tanggal 24 Juli juga di sana ada jual kebaya murah-murah meriah, cuman 30.000 dapat kebaya ya, kemudian hanya 40.000 dapat kain, hanya 15.000 dapat selendang. Nah, yang jualan itu perempuan-perempuan hebat, ada 3 perempuan dari Pasar Tribindu Solo. Ya, nah jadi apa yang nanti Ibu sampaikan nanti Prof Masito ada punya satu pertanyaan, saya punya satu pertanyaan, kemudian Ibu Ati punya satu pertanyaan, ya, baik. Adanya Hari Kebaya Nasional tentunya ada beberapa alasan kenapa Hari Kebaya Nasional setiap tanggal 24 yang insya Allah tanggal 24 Juli tahun 2024 itu dicanangkan yang pertama insya Allah oleh Bapak Presiden. Kenapa? Karena tadi sudah disampaikan oleh Prof Masito, nanti kalau ditanyain nggak bisa jawab, keterlaluan yang jelas, yang jelasin profesor sama ibu doktor harus paham ya Prof ya. Nah, jadi berdasarkan pertama ya kebaya yang merupakan identitas nasional perekat bangsa yang bersifat lintas etnik dan budaya yang sangat berharga sehingga perlu dijaga dan dilestarikan keberadaannya. Kemudian kedua, kebaya berkembang menjadi apa? Busana yang digunakan dalam acara nasional maupun berbagai kegiatan. Nah, gitu dong. Ini mah ngetes bener-bener nih, untung kita hafal. Nah, kemudian berbagai kegiatan baik yang berskala nasional maupun internasional. Kemudian yang ketiga adalah bahwa pada Kongres Wanita Indonesia yang ke-10 diacarakan pada tanggal 24 Juli bahwa Kowani Kongres Wanita Indonesia yang ke-10 ada kegiatan yang melibatkan 7.000 perempuan Indonesia yang semuanya hadir di Istora Senayan mengenakan kebaya. Luar biasa. Itu 60 tahun yang lalu. Adik-adik berada di mana? Nanti kalau saya tanya adik-adik berada di mana harus bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab ya udah itu diambil lagi santannya. Ya Bu Ati dibawa lagi ya. Nah kemudian maka pemerintah menetapkan setiap tanggal 24 Juli adanya Hari Kebaya Nasional yang dimana pada waktu itu Presiden Soekarno bersama dengan Ibu Negara hadir bersama-sama. Apa yang dikatakan? Coba ada yang bisa jawab nggak? Apa dikatakan? Apakah dikatakan perempuan cantik dengan mengenakan kebaya, dengan lenggak-lenggok? Presiden Soekarno kan sama nama perempuan. Nah, apakah yang dikatakan itu? Bukan. Yang dikatakan apa? Peran perempuan sangat penting
dalam revolusi, itu yang dikatakan. Dan peran perempuan sangat penting dalam kemerdekaan yang merupakan persatuan dan kesatuan perempuan Indonesia melalui Kowani. Nah, Aisyah dari Muhammadiyah itu adalah salah satu pendiri Kowani. Selain wanita Taman Siswa, kemudian wanita Katolik Republik Indonesia. Nah, jadi adik-adik semua, makanya tadi profesor kan bicara bahwa harus ada generasi penerus. Siapa tahu di masa yang akan datang dari Aisyah sebagai ketua umum Kowani. Nah, banyak nih dokter-dokter, ada juga profesor, ya. Kita doakan saja yang mendirikan Aisyah, yang mendirikan Kowani, yaitu Aisyah, bisa menjadi ketua umum Kowani sampai akhir tahun ini, ya. Baik. Nah, ini berdasarkan ini. Kemudian lanjut. Nah, jadi yang namanya kebaya, ya. Yang namanya kebaya itu bukan lenggak-lenggoknya wanita, bukan lenggak-lenggoknya perempuan Indonesia, bukan hanya sebagai identitas warisan budaya kecantikan perempuan Indonesia, bukan hanya itu yang utama, tetapi sudah dijelaskan bahwa peran perempuan tentang kebaya melekat dengan arti kata kesetaraan, kemandirian, perjuangan, ya, perempuan Indonesia. Bisa saya lanjutkan. Jadi pada waktu masa Presiden Soekarno juga di era kemerdekaan mencanangkan kebaya sebagai baju nasional Indonesia. Makanya di dalam acara adat, tradisi, pernikahan itu biasanya selalu mengenakan kebaya. Tadi kan Pak Rektor bilang bahwa kebaya itu adalah tradisi. Nah, ternyata sudah dicanangkan oleh Presiden Soekarno bahwa kebaya sebagai baju nasional Indonesia, dan sekarang juga dengan adanya keputusan Presiden yang menyampaikan dan memutuskan bahwa setiap tanggal 24 Juli dihimbau atau diwajibkan mengenakan kebaya nasional, ya. Lanjut. Nah, ini suasana Kongres Wanita yang ke-10 di Istora Senayan. Ada perwakilan dari Irian Barat, ya. Ada kemudian juga ada Nyonya Maria Ulfah Santoso untuk menyatakan pidato sambutannya bahwa peringatan 1/4 abad kesatuan pergerakan wanita Indonesia. Jadi kebaya itu merupakan suatu alat pemersatu, suatu inklusif, bahwa bukan hanya milik kelompok-kelompok saja, tetapi milik seluruh perempuan Indonesia. Dan juga di sini ada peringatan Hari Ibu di Gambir, ya. Ini semua perempuan Indonesia mengenakan kebaya. Ini sumbernya dari Perpustakaan Nasional. Lanjut. Nah, pasti adik-adik semua mengetahui yang paling dikenal adalah kebaya apa? Kebaya Kartini, ya. Ada kebaya Kartini, itu ada lipatan di depan, kemudian pakai bros dari atas sampai bawah. Nah, jadi kebaya itu ada bermacam-macam, bukan hanya kebaya Kartini saja yang sekarang dikenal. Lanjut. Nah, lanjut.
Nah ini, kenapa adanya maksud dan adanya Hari Kebaya? Tadi saya sudah menyampaikan ya, bahwa kebaya juga mempunyai nilai pakem dari kebaya. Jadi yang namanya nilai pakem itu kebaya, bukaan di depan, kemudian ada wiron, ya, wiron. Kemudian kalau pakai sanggul, sanggul itu adalah sanggul sunggar. Nah, tetapi tentunya sekarang kebaya yang berhijab itu adalah kebaya yang kontemporer atau kebaya yang modern, gitu. Nah, selain itu, kebaya kalau menurut kita semua dari atas sanggul sampai lapisan kaki itu kan mempunyai nilai ekonomis. Nilai ekonomis untuk ekonomi kreatif dari segala macam seperti bros itu ada bermacam-macam desain, kemudian juga dari desain bordirnya, kemudian ada wastranya, kain dan selop, sanggul, segala macam itu yang melakukan. Sebagai pelaku ekonomi siapa? Sebagian besar adalah perempuan. 64% dari 64 juta pelaku UMKM. Jadi 64% dari 64 juta pelaku UMKM. Nah, tentunya secara langsung dan secara tidak langsung itu ada tingkat pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh perempuan. Kemudian juga nilai sebagai alat pemersatu bangsa melalui perempuan Indonesia, seperti pada waktu tahun 64 dan insya Allah nanti di tanggal 24 Juli semua perempuan, 7.000 perempuan hadir dengan mengenakan kebaya, bukan hanya dari Jakarta saja, tetapi dari seluruh Nusantara, bahkan ada dari Papua. Nah, kalau bisa Prof Masito, kalau bisa ada surat dari UMJ misalnya, ada mahasiswa UMJ bisa hadir, terutama yang di Jakarta pada tanggal 23, tanggal 24 Juli begitu. Kalau tidak ada perkuliahan, tapi kalau ada perkuliahan mungkin bisa diliburkan hanya setengah hari aja, ya. Kemudian lanjut. Nah ini salah satunya juga kenapa Kepres diturunkan, karena untuk perjuangan ke UNESCO untuk diakui oleh dunia sebagai warisan tak benda dengan joint nomination Brunei, Thailand, Malaysia, dan Singapura. Jadi kita tidak bisa egois untuk diakui bahwa dari Indonesia, walaupun memang dari Indonesia. Jadi itu ada apa ya, tenggang rasanya. Kita tidak boleh egoisme kita tinggi. Jadi ada sinergi, bukan hanya sebagai alat pemersatu dari nasional, tapi secara bangsa-bangsa, persatuan di ASEAN. Nah, kami juga mengundang nanti dari peserta ASEAN, ada yang dari Singapura, ada yang dari Brunei, ada yang dari Thailand, ada yang dari Malaysia, itu juga hadir. Ya, baik. Nah, jadi itulah salah satu perjuangan dari Kowani bersama dengan komunitas pencinta kebaya, bahwa agar kebaya ini dilestarikan, terutama kepada generasi penerus bangsa. Makanya kita hadir di kampus-kampus. Tujuannya apa? Karena kampus itu tempatnya mencetak para SDM dengan berpendidikan yang berkarakter. Makanya kami datang ke kampus-kampus begitu, bukan datang ke mall-mall. Nah, tentunya kita datang ke sini, kita cari SDM yang berkarakter melalui Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, ini kegiatan-kegiatannya. Ada nggak kemarin yang hadir bersama dengan 5.000 perempuan Indonesia ke Bundaran HI yang ada perempuan berkuda mengenakan kebaya janggan? Tuh, ini perempuan berkuda mengenakan kebaya. Jadi kebaya itu tidak membatasi setiap kegiatan. Kemarin juga sempat memacul, nggak ada gambar yang memacul ya, menanam pohon. Nah, kemudian juga bersama dengan Putri Indonesia. Kemudian kami juga berziarah ke Taman Makam Pahlawan. Karena apa?
Karena kebaya tidak lepas dari arti kata perjuangan. Kita mempunyai pahlawan nasional perempuan ada 16. Apakah ada yang pakai rok atau apakah ada yang memakai jas? Tidak ada, semuanya pakai kebaya. Seperti Singa Betina dari Aisyah yang hidup tahun 1916 ya, Prof. Namanya Siti Munjiah. Nah, itu pakai kebaya. Belum juga Ibu Nyai Dahlan, itu pakai kebaya sehari-hari. Begitu. Ya. Mana? Lanjut coba. Nah, pahlawan nasional tuh ada 16, semuanya mengenakan kebaya. Mana pahlawan nasional mana? Salah satunya Ibu kita Kartini. Jadi kalau pakai kebaya, jadi seperti kebaya kutu baru. Dia dalamnya dodot, kemudian itu dilepas tuh, ada kebayanya. Tinggal dipakai, jadi kebaya kutu baru. Jadi dalamnya itu adalah kemben dodot. Nah, asalnya kebaya kutu baru itu berasal dari ceritanya seperti itu. Jadi dipakai oleh putri-putri raja, dipakai oleh ratu-ratu, itu kan dodot di dalamnya, kemudian di luar baju, akhirnya jadi kebaya kutu baru. Ya, lanjut. Ini ada yang memacu, mana memacu? Ini kegiatan-kegiatan dari tanggal 10 Mei ya, tanggal 10 Mei, 10 Mei, 28 Mei, kemudian kemarin tanggal 10 Juli. Nah, kita mengadakan, dan kemarin juga ziarah, kita mengadakan sosialisasi dan edukasi tentang kebaya dan arti dan makna kebaya. Baik, saya rasa nanti kita langsung quiz aja ya. Ibu memberikan hadiah yang nggak dapat santen atau rice cooker, sekarang udah dikasih hadiah dulu dengan memberikan hadiah pantun. Siang ini mahasiswa cantik berkebaya, Cakep. mempesona sampai tidak berdaya. Cakep. Marilah kita lestarikan budaya dengan Cakep. bangga berkebaya. Ada lagi, elok sekali burung merpati, Cakep. terbang tinggi di angkasa raya. Cakep. Kebaya kita tetap lestari, Cakep. cerminan bangsa penuh budaya. Cakep. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesi warahmatullahi berikutnya wabarakatuh. adalah kuis. Awal mahasiswa. Siapa? 5 mahasiswa. Siapa? Pertanyaan menyusul. Maju di sini. Lepas HP-nya. Nah, jangan bawa gadget. Siapa lagi? Siapa? Kok pada nggak berani sih mahasiswa UMJ, gimana, Prof? Aduh. Dosen boleh, dosen boleh. Nah. Dosen juga mahasiswa kan? Mahasiswa S3. Ayo dosen boleh. Nah, aduh. Yang penting perempuan harus percaya diri bahwa punya potensi untuk maju dan berperan. Padahal perempuan-perempuan pada pandai-pandai ya, tapi kurang keberanian. Bagaimana nih? Nah, 3 lagi, ayo 3 lagi, 3 lagi.
3 lagi. Ayo maju. Ada rice cooker dari Sanken. Kalau beli mahal, Jut. Bisa jut. Ya Jut, bukan terkejut ya. 1,3 loh harganya. Lagi. Siapa lagi? Boleh, harus berani, perempuan harus berani. Saya kalau ke Iran, ke Middle East, ke India, itu yang berani ya berpendapat itu adalah perempuan. Kalau demo itu nggak ada yang laki, perempuan semuanya. Nah, tapi jangan demo di kampus ya. Nah, pertanyaan pertama, nanti kedua Prof yang tanya, ketiga Bu Ati yang bertanya. Hari Kebaya Nasional ya diputuskan oleh Bapak Presiden Joko Widodo tanggal berapa, nomor berapa? Ngeden, tunggu, sut aja, gambreng duluan, yang menang jawab duluan, ayo, gambreng. Komping Pak Alu ya, ada gambreng, siapa? Nah, sweet. Menang, ya. Keras suaranya. Tunggu dulu. Ayo. Salah. Samping. Ya, yang nomor 2. Nomor 19 tahun 2023. Tanggal 24 Juli keputusan Presiden nomor 19 tahun 2023. Nggak ada. Udah berarti yang baju merah gimana? Sekarang Prof tanya. Sekarang yang tadi yang sudah pernah jawab silahkan justru kembali ke tempatnya. Sudah jawab kan? Tadi sudah jawab belum? Yang sudah jawab silahkan duduk. Diganti. Yang positif harus berani. Dua lagi. Udah pakai kebaya lagi cantik-cantik. Harus berani karena kebaya melekat dengan keberanian, dengan kemandirian. Semangat. 2 lagi. Nah, ayo maju. Maju tak gentar, membela yang menang. Pertanyaannya Prof. Pertanyaan dulu ya. Tadi Ibu Ketua Umum menyampaikan, Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia, bahwa OWANI itu terdiri dari banyak organisasi wanita. Organisasi apa yang pertama yang termasuk pendiri OWANI? Boleh disebutnya 2, boleh. Saya saja. Tolong bantu. Tidak ada bantu. Misalnya dapat rice cooker bagi-bagi. Bagi 2. Kalau tidak salah, pendiri kalau tidak salah Kongres Wanita Indonesia. Aisyah. Terus ada jangan ngasih. Boleh menyebutnya 2, boleh. Tadi saya bilang boleh 2.
Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, ya, datang, ya, silakan duduk. Salah satunya ada Aisyah sama Taman Siswa. Ya. Yang gugur silahkan duduk manis kembali ke tempatnya. Silahkan. Yang sudah ini dapatkan 2 ya. Sudah dapat nggak nih Prof? Dapat, udah silahkan. Dapat rice cooker, Samsung, harga 1,3 juta rupiah di toko. Yang tidak dapat silahkan beli di supermarket. Ayo, silahkan. Siapa takut? Pak Warid nanti biar bertanya. Oh, Pak Warid bertanya ya. Buat nanti kita tambah aja ya hadiahnya ya. Kita tambah hadiahnya. Tambahnya 3/3 ya. Steril piring, tempat steril piring ada 3, tempat rice cooker ada 3 ya, jadi 6 yang ditambah ya. Nah makanya nanti Pak Warid, Pak Wakil Rektor bisa bertanya apa Bu Ati dulu, silakan. Dari tadi ceritanya kan sudah banyak lebar gitu ya, karena kita memperhatikan apa enggak, siapakah yang akan menjadi ketua panitia pada peringatan Hari Kebaya yang pertama? Siapa? Nggak boleh nengok. Siapa namanya? Bukan akan menjadi, memang sudah. Ketua panitia Hari Kebaya Nasional yang pertama. Dosen loh. Ya. Namanya mencoba ya. Ya. Hari Kebaya Wanita yang pertama, Kebaya Nasional yang pertama, Ibu Prof. Ya. Prof siapa? Prof Masyito Husni. Dosen? Oh, pantesan Fakultas Ilmu Pendidikan. Ya, silakan Adiati, terima kasih. Sekarang siapa satu pengganti? Maju ke depan. Maju ke depan. Rice teknologi baru, serba digital. Yang masuk bukan digital, bukan hanya masuk di dunia pendidikan, tetapi di dapur juga. Silakan. Habis warek Bu Eri ya. Kalau Bu Cusi mau kasih kuis, hadiahnya dari Bu Cusi. Gak siap, gak dikasih tahu sih. Kota bawa. Nggak apa-apa kan, nanti tinggal ngambil di kantor Kowani. Di kantor Kowani banyak. Ya. Ayo Bu Eri. Oh Pak Warek silakan. Ini yang mau bertanya juga malu. Tadi Bu Ketum Kowani sudah menyampaikan banyak atau bermacam-macam jenis kebaya. Kebaya Kartini, kemudian ada kebaya yang dipakai oleh putri-putri raja yang terbuka tadi itu. Apa yang kemudian dipakai nanti tanggal umum gitu. 3 dan 24 juga akan diadakan peringatan Hari Kebaya Nasional tahun 2024 yang pertama, di mana tadi ketuanya Ibunda Profesor Masinton. Kemudian Ketum juga sudah menjelaskan panjang lebar bagaimana sejarah Kowani berdirinya. Kemudian Presiden pertama kita juga di Kongres yang ke-10 juga menyampaikan bagaimana kebaya itu menjadi budaya pakaian nasional gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apa jenis atau nama kebaya yang digunakan oleh Ketum hari ini?
bener kan? Nah, silakan apa nama yang dipakai oleh Ibu Ketum? Kayak labu. Berarti memperhatikan dari awal. Betul, ya. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan, silakan. Ada lagi pertanyaan. Satu lagi ya. Satu. Saya dicatat dari tadi. Iya. Ayo, maju, ayo. Itu yang tulisan lestarikan dengan bangga berkebaya itu moto. Ya itu udah dari awal temanya. Temanya. Dari awal itu udah ada. Siap. Kita boleh ya. Dari 16 webinar siap. Siapa bisa menyebut hanya 5 saja? Semua perempuan. 5 pahlawan nasional wanita perempuan. Ayo, ibu jangan dosa dia bisa kok. Gambreng. Pahlawan nasional wanita, perempuan di Indonesia yang pertama Ibu Dita Kartini, yang kedua Cut Nyak-din, yang ketiga Ibu Dewi Sartika, tadi ada Ibu Tin Soeharto, yang keempat, kelima, maaf. Aduh, satu lagi. Aduh. Nyai Ahmad Dahlan, Siti Walidah. Maaf. Oh iya, itu dari Ahmad Dahlan itu kan dari. Iya, tadi kan ada. Terima kasih. Untuk selanjutnya satu lagi ya. Tadi ada berapa? Bu Ati, silakan. Oh tadi. Ini gimana? Bu Susi mau kasih hadiah nggak? Hadiah apa? Ya udah deh, nggak cuci piring nanti. Nggak apa-apa. Ini ada dosen ke mahasiswa semua nih. Oke, para mahasiswa apa? Tambah satu lagi. Oh, tambah satu lagi. Boleh mahasiswa, boleh dosen. Ayo, satu ada dari Palembang, yang sudah menang. Yang sudah menang tadi tolong dikasih ke itu nama-namanya tadi daftarnya, nama dan nomor telepon. Ini kayak nonton bioskop udah nggak dapat door prize pada keluar semua. Mana tambah satu lagi. Izin ke Bu Ani, dari tadi ini sebetulnya mudah banget nih jawabannya sudah disosialisasikan. Jadi sejak awal dalam rangka menyelenggarakan Hari Kebaya Nasional itu sosialisasi kebaya itu sudah kemana-mana dan ada temanya yang memang khusus ada di mana-mana, baik di spanduknya di mana, siapa yang tahu itu temanya? Iya. Ini makanya jangan dilihat di coba. Apa temanya? lestarikan budaya dengan bangga berkebaya. Ya. Terima kasih. Ya kita hafalin semua ya, lestarikan budaya dengan bangga berkebaya. Terima kasih. Terima kasih. Dengan berakhirnya kuis ini kami mohon pamit. Semoga apa yang tadi kami berikan menjadikan manfaat bagi para generasi penerus untuk melestarikan budaya dengan berkebaya. Kebaya sebagai alat filter untuk merebahnya budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia. Jadi siapa lagi kalau bukan
generasi Z atau generasi milenial yang dapat memfilter budaya-budaya asing. Terima kasih semuanya. Sekali lagi mohon maaf lahir batin ya Pak Warek, para dosen, semua para pimpinan dan mahasiswa. Semoga insya Allah kita dapat bertemu kembali pada tanggal 23 dan 24 Juli untuk mengambil hadiah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila bisa bila wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, makasih. Untuk maaf. Bagi mahasiswa-mahasiswi yang telah mendapatkan hadiah, mohon untuk segera memberikan informasinya, nomornya, namanya ke bagian humas ya, ke sisi kanan. Indonesia, siapa terdekat dengan keindahannya, kebaya Indonesia, aku menjalani masa. Kebaya Indonesia, pesona takkan lekang oleh zaman. Setiap makanan Indonesia, aku berjalan dari masa ke masa. Kebaya Indonesia, pesona takkan lekang oleh zaman. Setiap pertemuan kan selalu terpesona. Kebaya Indonesia, kebaya Indonesia, siapakah terpikat dengan keindahannya. Kebaya Indonesia, aku berjalan dari masa ke masa. Sekali lagi. Kebaya Indonesia, pesonamu takkan lekang oleh zaman. Satu, dua, tiga. Kebaya Indonesia, kebaya Indonesia, aku berjalan dari masa ke masa. Kebaya Indonesia, pesonamu takkan lekang oleh zaman. Setiap pertemuan kan selalu terpesona. Kebaya Indonesia, kebaya Indonesia, siapakah terpikat dengan keindahannya. Kebaya Indonesia, aku berjalan dari masa ke masa. Sekali lagi. Kebaya Indonesia, pesonamu takkan lekang oleh zaman. Satu, dua, tiga. Kebaya Indonesia, kebaya Satu, dua, tiga. Oke, ganti gaya. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Di statement dari udah apa-apa saya. Ya, baik. Pada hari ini kami dari Kongres Wanita Indonesia dan Komunitas Pencinta Kebaya hadir di kampus UMJ Universitas Muhammadiyah Jakarta, tentunya dengan maksud untuk mensosialisasikan dan mengedukasikan tentang makna kebaya, dan juga dalam rangka Hari Kebaya Nasional pada tanggal 24 Juli di Istora Senayan bersama dengan 7.000
perempuan Indonesia mengenakan kebaya. Kenapa kami hadir di Universitas Muhammadiyah Jakarta? Tentunya kami mencari tempat di mana pembentukan karakter melalui pendidikan di Universitas Muhammadiyah Jakarta, di mana mereka tentunya agar menyintai produk Indonesia dan dapat melestarikan budaya Indonesia. Warisan budaya Indonesia sangat kaya, banyak sekali dan luar biasa. Nah, tentunya siapa lagi kalau bukan generasi penerus yang dapat melestarikan kebaya ini untuk tetap dikenakan, untuk tetap dipakai dalam memfilter budaya-budaya asing yang sekarang sudah merebak di Indonesia. Dan tentunya harapan dari para ibu bangsa kepada generasi penerus untuk menyintai bangsanya sendiri, dan kita lahir di Indonesia, tentunya kita harus menyintai warisan budaya Indonesia melalui kebaya. Mungkin satu lagi Bu, mungkin terkait surat keputusan. Tadi kan Ibu sebut ini yang pertama kali, mungkin itu bisa disebut peresmiannya kapan? Dan tentunya kami mengharapkan kehadiran Bapak Joko Widodo untuk dapat mencanangkan Hari Kebaya Nasional yang pertama ini di Istora Senayan pada tanggal 24 Juli bersama dengan 7.000 perempuan berkebaya, bukan hanya acara pencanangan saja, tetapi juga ada gelar UMKM yang berkaitan dengan kebaya. Karena seperti kita ketahui bahwa pelaku UMKM adalah sebagian besar perempuan, dan juga di mana hari diputuskan keputusan Presiden pada tahun lalu tanggal 4 Agustus tahun 2023 melalui Kepres nomor 19 bahwa setiap tanggal 24 Juli kita memperingati Hari Kebaya Nasional, bukan hanya di wilayah Jakarta, di Istora Senayan, tetapi juga di seluruh wilayah, dan puncak acaranya adalah di Istora Senayan pada tanggal 24 Juli. Terima kasih banyak Ibu. Satu, dua, tiga. Lagi 1, 2, 3. Terima kasih. Kebaya Indonesia, siapa tak terpikat dengan keindahannya. Kebaya Indonesia, anggun berjalan dari masa ke masa. Kebaya Indonesia, pesonamu takkan lekang oleh zaman. Setiap mata memandang selalu terpesona. Kebaya Indonesia, siapa tak terpikat dengan keindahannya. Kebaya Indonesia, anggun berjalan dari masa ke masa. Kebaya Indonesia, pesonamu takkan lekang oleh zaman. Setiap mata memandang selalu terpesona. Kebaya Indonesia, kebaya Indonesia, siapa tak terpikat dengan keindahannya. Kebaya Indonesia, anggun berjalan dari masa ke masa. Kebaya Indonesia, pesonamu takkan lekang oleh zaman. Setiap mata memandang selalu terpesona. Kebaya Indonesia, kebaya Indonesia, siapa tak terpikat dengan keindahannya. Kebaya Indonesia, anggun berjalan dari masa ke masa. Kebaya
Setiap mata memandang selalu terpesona. Kebaya Indonesia.